tapi dia membentuk pasukan yang terbaik, namanya pasukan Inkisaria. 7.000 anak-anak kecil dikumpulkan dalam setiap barak ada ulamanya, tiap hari bacain hadis, tiap hari kemudian bacain Quran, kemudian membentuk jiwa mereka menjadi jiwa seorang gozi. Apa itu gozi? Orang yang berjuang di jalan Allah, pengen kemudian di jalan Allah, pengen kemudian hidup mulia atau mati syahid. Ini kemudian pasukannya, namanya pasukannya Royal Janissaries. Semuanya sudah beres, tapi secara geopolitik masih ada masalah. Balik lagi kepada peta. Di mana ini? Di mana ini? Selat Bosphorus. Masih ingat tadi bentuknya Konstantinopel kayak apa? Segitiga. Nah, ini bentuknya Konstantinopel kayak segitiga di bawah kalau dilanjutkan, ya. Nah, Muhammad Al-Fatih bilang begini, kenapa kita tidak bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena dari dulu Selat Bosphorus nggak pernah kita kendalikan. Makanya bala tentara datang dari sini, bala bantuan mereka datang dari sini, dan kita nggak bisa kontrol. Lalu gimana cara biar bisa kita kontrol? Selat Bosphorus harus ditutup. Gimana caranya? Buyutnya pernah bangun benteng di sini, namanya benteng Anadolu Hisar, benteng daerah Anatolia atau benteng daerah Asia. Muhammad Al-Fatih pengen bangun benteng di depannya, namanya benteng Rumeli Hisar, benteng daerah Romawi. Ketahuan sama Raja Konstantinopel, Raja Konstantinopel bikin surat, woi, kamu ini anak siapa? Kamu tahu nggak? Dulu sultan-sultan sebelum kamu, ketika dia pengen membangun sesuatu, maka dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah bikin benteng di tanah orang, nggak pakai izin pula. Al-Fatih balas suratnya, saya kasih tahu, tempatmu adalah Konstantinopel yang engkau lindungi dengan pagar-pagarmu saja. Selain itu bukan tempat siapapun. Kalau aku ingin bangun benteng di sana, maka itu urusan saya, itu urusanku. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku yang membangun itu, maka ketahuilah sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan, yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan. Dan kalau kamu utus kemari lagi orang-orang yang ingin kemudian menghadang pembangunan benteng ini, saya yakinkan kepada engkau, mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam, nggak berani lagi datang. Lalu kemudian dilanjutkan pembangunannya. Ini bentengnya WU sekalian, Rumeli Hisari, Anadolu Hisar, punyanya buyutnya, ini punyanya dia. Bagaimana kenyataannya? Ini kenyataannya. Anadolu Hisar 25 meter tingginya. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya gede. Lah kenapa? Lihat nih, masuk pintu masuk mau ke WC itu harus naik angkot dulu WU sekalian. Jadi kira-kira begitu. Ini gede sekali. Punyanya Muhammad Al-Fatih lebih gede lagi. Ini punyanya Muhammad Al-Fatih, 30.000 meter persegi, 30.000 meter persegi dengan 7 menara-menara raksasa, selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Ciri-ciri orang serius, kerjanya cepat. Jelas sampai di sini? Kalau dia nggak serius, kerjanya lambat dan banyak alasan. Jelas sampai di sini? Oke, Muhammad Al-Fatih bangun tembok ini, bangun kemudian seluruh benteng ini dalam waktu 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Setelah selesai sampai di sini, anak muda masih punya masalah. Apa masalahnya? Nih, legenda yang nggak pernah jebol selama 1123 tahun. Namanya tembok Konstantinopel. Lah kenapa nggak pernah jebol? 18 meter bro, 18 meter itu tingginya kayak gedung lantai 6 kayak sekarang. Lah kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak
seniman senjata namanya Orban. Orban ini berkebangsaan Hungaria, beragama Kristen, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan agama. Lalu dia bilang pada Kaisar, "Kaisar, saya punya senjata, mau bikin atau tidak?" Kaisarnya lihat, "Bagus juga senjata lo. Bikinnya berapa?" "Bikinnya segini, alat-alatnya segini, semua medianya begini." Wow, ibu sekalian, saya sudah tahu tentang sudut-sudutnya. Saya bisa buat senjata seperti itu. Dibuatlah senjata Orban. Ini rancang senjatanya. Rancang senjatanya disebut dengan The Great Turkish Bombard, yang panjangnya 5,2 meter, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton. Paham teman-teman sekalian? Ini kemudian rancang senjatanya. Jarak tembaknya 1,6 km, sekali muntah 682 kg batu. Paham teman-teman sekalian? Dibuat senjata ini, dites oleh Orban. 2 meter nyungsep di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, 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 saya senang sekali. Tapi masih ada yang kurang ini. Apa kurangnya? Kurang gede, buat yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserahkan kamu seniman senjatanya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuat senjata, satu 5,2 meter panjangnya, yang satu 8,4 meter, yang lain 67 yang lain itu ukuran-ukuran normal. Ada 69, yang lain ukuran normal. Dan kira-kira kalau sekarang kira-kira kayak begini. Di mana ini saat? Di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kok ada di Inggris sih? Diambil sama Ratu Inggris. Jadi dia bilang, menurut kami senjata yang paling bagus sepanjang sejarah, yang merupakan senjata yang menentukan peradaban dunia atau yang mengubah haluan dunia adalah senjata ini. Maka dia bilang, please dong, gue minta satu, gue minta satu. Ya sudah, kita kasih. Wah, menurut sekalian. Nanti kalau dia sudah bosan kita bawa balik lagi ya. Oke, nah ini kemudian meriamnya yang tadi. Kalau ada artisnya, kira-kira artisnya kayak begini. Nah ini artisnya ini. Kok ada artis terus Ustaz? Itu pesan sponsor. Paham ibu sekalian? Oke, ini sudah selesai semua. Akhirnya kemudian hari yang terjanji lalu kemudian dilakukan. 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel setelah persiapan-persiapan lewat 3 arah. Dari sebelah selatan lewat Laut Marmara, dari sebelah timur masuk kepada Teluk Tanduk Mas, lalu menyerang dari sebelah utara, dari sebelah barat lewat tembok Konstantinopel. Tembok yang tadi 3 lapis, masih ingat? Masih ingat? Panjangnya bukan 100-200 meter, panjangnya 7,5 km dari ujung sampai ke ujung. Ini yang merah di luar ini 7,5 km. Berapa panjang? 7,5 km dari Cawang sampai ke Semanggi. Paham ya? 7,5 km panjangnya, dan itu 3 lapis. Lalu kemudian pasukannya. Ini pasukannya 400 kapal dibuat dalam waktu singkat untuk menembus dari sebelah lautan. Kapal-kapal kecil dibuat untuk menembus Teluk Tanduk Mas, dan total 250.000 pasukan menyerang Konstantinopel dari sebelah daratan. Dan mereka jalan dari Edirne menuju kepada Konstantinopel, dan mereka cerita mereka berjalan dalam waktu 2 bulan, dan mereka kisahkan dalam bukunya. Apa kemudian kisah mereka? Ketika kami berjalan di siang hari, Anda tidak dapat melihat matahari tembus ke dalam terompah kami karena tertutup oleh panji-panji kami dan oleh tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari Anda tidak akan bisa melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Sedangkan ketika mereka jalan sampai ke depan Konstantinopel, giliran orang Konstantinopel tulis dalam catatan harian mereka, kami menyaksikan pasukan muslim datang kepada kami seperti sungai dari besi, memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Jelas sampai di sini? Termasuk kemudian meriam-meriam segede kingkong tadi. Dibawa dengan cara gimana? Karena beratnya minta ampun, maka ditarik oleh 40 kebo satu meriamnya. 40 kebo, 100 orang yang ngeratain jalan. Karena kalau ada gundukan, bahaya dia nggak bisa jalan. Jelas ya sampai di sini? Oke, tanggal 5
April 1453 semuanya sudah berbaris di depan tembok Konstantinopel dari ujung sampai ke ujung pantai. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi memerintahkan jangan memerangi manusia. Sebelum Anda pergi ke peperangan mereka, tawarkan mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, nggak usah dilanjutkan perangnya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kedua, perintahkan mereka bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, perangi hanya yang berperang di antara mereka. Maka kemudian ditawarkan, bagaimana kalau Anda semua masuk Islam? Lalu kemudian rajanya berkata, lebih baik kami mati kalau begitu. Lalu gitu bayar jizyah, lebih baik kami mati kalau begitu. Ya sudah, peperangan dilanjutkan 6 April 1453. Al-Fatih membariskan pasukannya 1,5 kilometer di depan tembok kota. Cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan setiap pasang mata orang-orang yang ada di Konstantinopel. Dan pada saat itulah, setelah tergelincirnya matahari, mereka sholat Jumat di sana. Karena 6 April 1453 bertepatan dengan hari Jumat. Kenapa hari Jumat orang-orang dulu mulai jihad? Ada yang tahu kenapa hari Jumat orang-orang dulu mulai jihad? Karena waktu itu terjadi sholat Jumat. Dan setiap sholat Jumat di seluruh penjuru negeri Islam senantiasa mendoakan, ya Allah menangkan pasukan kami di garis depan, ya Allah menangkan pasukan kami yang sedang berjihad, ya Allah berikan kebaikan pada mereka. Maka mereka memulai ketika sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, meriam pertama ditembakkan. Pertanyaan saya sederhana, yang menang Konstantinopel atau Roma? Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pengennya, tapi ternyata kejadiannya adalah kalah total. Pasukan lautnya kalah total. 400 kapal dihabisi 27 kapal saja. Kok bisa? Karena mereka masih memegang teknologi kapal yang paling bagus. Teknologi kapal yang paling bagus adanya di Genoa, Venezia, Italia. Maka mereka buat kapal 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal-kapal kita. Kalah habis di lautan. Bagaimana dengan sebelah timur? Diganti dengan rantai segede King Kong. Kapal-kapal nggak bisa lewat. Jelas ya? Jadi ditutupi dengan rantai segede King Kong, kapal-kapal nggak bisa lewat. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriam ditembakkan satu demi satu. Sedikit demi sedikit kemudian hancur kemudian temboknya. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Jelas sampai di sini? Nggak menang-menang. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Lama-lama kemudian orang 2 minggu setelah kemudian percobaan penaklukan, tanggal 6 mulai, tanggal 20 nggak tersisa secercah pun kemenangan. Yang ada sebaliknya, mayit-mayit bertambah banyak, logistik semakin berkurang, orang-orang semuanya pada ngeluh, orang-orang pada capek, muncul suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang. Apa itu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayaknya nggak bisa menaklukkan Konstantinopel deh. Serius, pulang aja deh mas. Ini nggak bisa mas, ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ambisius sekali, temperamental dia. Gara-gara dia banyak yang meninggal. Ingat baik-baik, ketika Anda punya satu hal yang sangat besar, proyek yang sangat besar, ujung-ujung pas mau selesai, itu pasti ada suara-suara sumbang. Pas ngerjain skripsi, pasti ada masa-masa mau nyerah. Betul begitu? Siapa yang sering naik gunung? Yang sering naik gunung? Ada yang sering naik gunung? Atau yang pernah naik gunung? Oh pernah. Pertanyaan saya sederhana, orang yang banyak nyerah ketika manjat gunung, itu di awal, di tengah, atau pas sudah mau nyampe? Pas sudah mau nyampe, di tengah atau di bawah? Pas sudah mau nyampe. Kok bisa begitu? Nggak tahu kenapa. Kayaknya godaan paling berat ada di situ. Lalu kenapa bisa begitu? Kayak kemarin, saya daki bukan gunung sih, daki bukit sama teman saya. Cuma 600 meter doang. 600 meter aja jalan, udah luar biasa. Awal capek, pas mau nyampe ujung udah kelihatan bro, ujung udah kelihatan bro. Temen saya tiba-tiba ngomong gini, bro, kepala gue pusing bro, kayak gue mau pingsan deh. Saya bilang, berarti antum nggak mau lanjut nih? Kayaknya gue mau pingsan, antum sendiri aja ke atas. Saya bilang ini, bro, kalau andai kan antum pingsan di sini, saya nggak bisa ngantar antum ke bawah. Lah kenapa? Karena ke bawah sudah nggak mungkin lagi. Masa saya bopong antum? Lah naik aja udah mau mati kita. Lah ini dia pingsan di sini. Ya lalu saya bilang dia gini, saya guyonan gini. Kalau antum di sini pingsan, saya bunuh antum, saya bunuh diri, kita di sini aja sudah. Karena saya nggak mungkin turun bawa antum, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau gitu kita ke atas. Alhamdulillah nyampe, nggak ada yang pingsan, gitu kan ya. Artinya apa? Pas udah mau nyampe tuh ada yang nyerah, sama. Pulang aja yuk, kayaknya nggak bakal menang. Pasukan down, moralnya down. Al-Fatih tahu, kemudian Al-Fatih ngumpulin seluruh panglima-panglimanya, kemudian nanya pada mereka, kita lanjut perang atau kita pulang? Karena kayak ini nggak bagus. Kita lanjut perang atau kita pulang? Nggak ada yang berani ngomong. Lah kenapa? Al-Fatih 21 tahun tapi temperamental. Salah ngomong kena hukum. Lalu kemudian nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong seorang laki-laki sudah tua, namanya Halil Pasha. Dia seorang penasihat dari zaman bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian dia bilang begini, wahai Muhammad, saya lihat kamu dari kecil, lahir saya tahu, tumbuh besar jadi seorang panglima hebat,
keren luar biasa, dan sekarang tidak ada yang bisa untuk kemudian mengeluarkan kemampuan terbesar menaklukkan Konstantinopel kecuali engkau. Tapi dari tadi saya nih ngelihat kamu tuh keras kepala, sombong. Kamu tuh gak bakal berhasil kalau begini. Udah pulang aja dulu. Lebih baik kita terima daripada mereka uang, daripada kita melanjutkan begini. Ke belakang ternyata sudah diketahui Halil Pasha disogok sama Konstantinopel. Al-Fatih gak suka dengan kata-kata begini. Kemudian sebelum selesai kemudian Halil Pasha ngomong, meja dibanting. Jedar! Seorang mu'alaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha bilang, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia ingin memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, saat kita pergi ke sini, yang kita inginkan bukan untuk kembali, tapi yang kita inginkan adalah salah satu di antara dua, hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita takluk di bawah reruntuhan batu-batu ini, atau di bawah kemudian tumbukan batu-batu ini. Kerahkan tekanan, tingkatkan serangan, Allah bersama kita insya Allah. Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Kalau gitu kita juga lanjut. Oke, kalau gitu masalahnya masih ada. Apa masalahnya? Di sini rantai segede King Kong, nggak bisa lewat. Di sini pasukan laut nggak bakal menang. Di sini temboknya sangat kuat sekali. Maka salah satu penasihatnya bilang begini, Pak, rahasianya di sini Pak. Andai saja kita bisa masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas, lalu kemudian bisa membombardir mereka dari sebelah utara, maka pasukan yang ada di sebelah barat, pasukan bertahan, tidak akan bisa mereparasi dinding seperti cepatnya sekarang. Berarti kita bisa bisa tembus temboknya. Kalau andai kan kita bisa masuk sini, tapi masalahnya ada apa di situ? Mas, dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72. Dalam waktu berapa lama? 1 malam. 23 April 1453, takbir berkumandang dari atas Bukit Galata. Orang-orang Konstantinopel langsung kaget, lari tunggang langgang naik ke atas menara, melihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka saksikan adalah keajaiban strategi perang. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Dan ketika mereka saksikan ke bawah, kapal-kapal perang satu persatu masuk dalam wilayah mereka. Yang mereka kira paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang, Konstantinopel sudah selesai. Al-Fatih orang gila. Dia menjadikan ombak-ombak lautan sebagai tempat berlabuh kapal-kapalnya, tapi dia juga menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti daripada ombak-ombaknya. Tapi peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Akhirnya pada tanggal 27 Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar dalam tembok Konstantinopel yang gak akan bakal bisa untuk direparasi lagi. Maka Al-Fatih bilang, mulai dari sekarang kalian semua saya perintahkan berhenti berperang. Sebab 2 hari dari sekarang, lusa, kita akan membuat serangan terakhir pada Konstantinopel. Andaikan kita kalah, biar kita mati di bawah reruntuhan batu-batu ini. Tapi kalau kita menang, kota milik kita. Dan saya kasih tahu Anda semuanya, daripada saya tidak punya kota ini, lebih baik saya tidak memimpin sama sekali. Maka kemudian dia bilang, berhenti berperang. Pada tanggal 27, 28 seluruh pasukan diperintahkan berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah untuk
serangan terakhir pada tanggal 29. 28 dari subuh sampai maghrib semua pasukan berpuasa sunnah. Mereka menyiapkan diri kemudian dengan membaca Al-Quran, dengar kemudian nasihat para ulama. Ulama-ulama datang lalu mengatakan, dulu Abu Ayyub Al-Ansori rumahnya senantiasa disinggahi oleh Rasulullah. Sekarang Abu Ayyub senantiasa singgah ke Konstantinopel dan dimakamkan di sini. Apakah Anda tidak mau mendapatkan kemuliaan yang sama? Maka semuanya kemudian bersemangat. Pada tanggal 29 Mei 1453 jam 1 dini hari, Al-Fatih memimpin mereka untuk bertahajud. Setelah selesai bertahajud, kemudian bangun, kemudian setelah bangun daripada sujud, selesai tahajud, jam 2 dini hari Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang masih kita kenal sampai dengan sekarang. Apa khutbahnya? Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan kelak segera terbukti. Maka kita menjadi bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang kelak akan kita capai, menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan, wajib bagi setiap pasukan jangan sampai bermaksiat. Setiap pasukan jadikan syariat selalu di depan mata dia, jangan sampai maksiat. Kenapa? Karena Al-Fatih tahu persis penyebab kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan kasih kemenangan pada orang-orang yang bermaksiat. Jelas sampai di sini? Jangan maksiat. Kalau Allah kemudian melihat Anda bermaksiat, Allah tunda kemenangannya. Jangan maksiat. Nanti kalau mereka kemudian berperang, jangan mengusik tempat-tempat ibadah, jangan mengusik gereja, jangan mengusik para pendeta, jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak, berperang atas nama Allah. Jam 2 kemudian diatur strateginya. Bagaimana strateginya? Dibagi 3 pasukan. Pertama pasukan Azab, kedua pasukan Sipahi, ketiga pasukan Ingkisari yang tadi. Azab itu pasukan apa? Dalam bahasa Indonesia, Azab artinya jomblo. Jelas sampai di sini? Yang jomblo katakan? Yang jomblo katakan? Nggak ada jomblo. Saya lihat wajah-wajah banyak jomblo. Nah, nanti kalau Anda nanti sudah ada Islam, Anda mendapatkan kehormatan. Lah kenapa? Zaman dulu ada jomblo-jomblo, itu membuat pasukan namanya pasukan Azab. Lah kenapa? Karena mereka mau diturunkan pertama kali ketika perang. Jadi jomblo zaman dulu berkualitas, paham itu sekalian? Mungkin dia mikir begini, hidup terlalu susah, terlalu banyak yang nanya kapan kawin, jadi mereka mau cepat mati aja. Ini paham ya, selesai. Nah, pertama pasukan Azab jam 2 sampai jam 4 dikasih jatah. Jam 2 sampai jam 4 mereka merangsek, mereka membuat pasukan pertahanan menjadi capek. Jam 4 ditarik. Jam 4 ditarik, keluarkan pasukan Sipahi. Pasukan Sipahi merangsek lagi jam 4 sampai jam 6. Enggak terlihat kemenangan lagi. Tapi ternyata jam 6 dikeluarkan pasukan khusus sebelum matahari bersinar di sebelah timur. Konstantinopel is over. Konstantinopel ditaklukkan. Muhammad Al-Fatih masuk dalam Konstantinopel melalui pintu ini, kemudian mengucapkan, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Ditemani bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada gurunya Syekh Aksyamsuddin mendoakan buat dia. Dengan kudanya dia langsung menuju kepada gereja Hagia Sophia. Selama perjalanan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, sampai mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai ke depan Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, tidak mampu menahan rasa harunya, dia kemudian sujud ke arah Makkah, kemudian melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, supaya perwujudan bahwa dia hanyalah dari tanah saja. Masuk ke dalam gereja Konstantinopel, Hagia Sophia, mendapati ribuan orang menangis histeris. Karena mereka takut mereka akan dibunuh, karena mereka kira itu adalah balas dendam kaum muslimin atas penaklukan Spanyol pada mereka. Lalu kemudian mereka katakan, kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh, kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh. Al-Fatih katakan, tenang, kalian tidak akan pernah disakiti oleh siapapun. Siapa yang pengen tetap tinggal di tempat ini, maka tinggallah di kota ini. Tempat properti mereka tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Tapi yang pengen keluar daripada kota ini karena tidak mau dipimpin oleh Islam, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kalian akan dijamin nyawanya sampai di depan gerbang kota. Kami tidak akan mengganggu Anda juga. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Paham teman-teman sekalian? Tempat paling indah di dunia, tempat paling megah di dunia, tempat paling besar di dunia jadi masjid. Hari itu juga Al-Fatih mengatakan, siapa yang mau kemudian untuk membersihkan, silakan bersihkan masjid ini. Tapi siapa yang mengganggu tempat ini, dia berurusan dengan saya. Pasukan-pasukan dikerahkan, bersihin mengenai Hagia Sophia. Berhala-berhala dikeluarkan untuk kemudian menjamin tempat ini sebagai masjid. Gambar-gambar yang nggak bagus kemudian dihapus, ditimpa pakai tanah liat, kemudian dicat dengan bagus. Mihrab digeser ke sebelah kanan 9 derajat agar ngarahnya awalnya ke
Syam, arahnya ke Baitul Maqdis, arahnya sekarang ke Mekah. 9 derajat digeser, dibuatin mihrab paling bagus, semuanya selesai sebelum asar. Dan asar, azan berkumandang pertama kali di Konstantinopel tanggal 29 Mei 1453. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkumandang di sana. Pada waktu itu asar mereka sholat pertama kali, dan sampai sekarang itu kemudian masih kita bisa lihat, itu namanya Hagia Sophia. Baik, 11.36, alhamdulillah. Sebentar lagi ya. Baik, kalau gitu kita lihat. Apa intinya teman-teman sekalian? Ini inti materinya. Tadi cuma pendahuluan, ini inti materinya. Apa inti materinya? Nih inti materinya. Lihat baik-baik. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Berapa lama mereka menanti? 825 tahun. Semenjak keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Konstantiniyah, akan takluk kota Konstantinopel. Saat itu sekelompok orang muslim percaya, yakin, tapi yang lain mencaci maki, lalu bilang begini, ngayal lu, nggak mungkin, stres, gila. Paham teman sekalian? Rasul dibilang gila, ngayal, stres, gak punya otak dan sebagainya. Tapi sekelompok muslim percaya. Mereka mewariskan keyakinan mereka generasi demi generasi. Kemudian mengatakan pada mereka, nak, kamu lanjutkan perjuangan, nak, kamu lakukan perjuangan. 825 tahun setelahnya, kemudian datang seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota, lalu berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama perjuangannya? 825 tahun. Nggak berhenti-berhenti, nggak ada yang merasa capek, nggak ada yang pernah merasa bosan, nggak ada yang futur. Kita kadang-kadang baru berjuang setahun 2 tahun sudah futur, sudah minta sama Allah, kapan perjuangan kita selesai? Kapan kemudian kita berhenti aksi-aksi terus, dikit-dikit aksi, dikit-dikit aksi, kapan selesainya? Sabar mas, perjuangan itu kadang-kadang lama. Tapi coba lihat apa yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Pelajarannya adalah apa rahasia mereka? Nih rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan ini penyakit orang zaman sekarang. Segala sesuatu harus dilihat oleh mata. Tidak bisa membayangkan dengan keimanan. Coba lihat baik-baik. Ibu-ibu tahu siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Ada yang tahu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Sumayyah. Lihat, jihad diwajibkan kepada laki-laki, tapi syahid yang pertama kali perempuan. Itulah the power of mak-mak. Sumayyah disiksa bersama keluarganya. Ammar bin Yasir diikat tangannya di sebuah tempat, menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan mata dia karena beriman pada Allah. Bapaknya disalib di pohon kurma. Ibunya dicemeti, dicambuk, sampai kemudian dia meludahi yang menyambuk, kemudian yang mencambuk kemudian nggak suka, nggak senang, mengambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasulullah lewat di depan mereka dalam keadaan penyiksaan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Rasul nggak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu Rasul belum berkuasa. Rasul katakan pada mereka, Sabron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian semuanya. Ketika mendengarkan kata surga daripada Rasulullah, apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Dia seolah melihat surga. Padahal mungkin dia matanya sama kayak kita. Tapi kenapa dia mata melihat surga? Karena bagi dia kenyataan di depan mata dia jauh kalah dibandingkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami Bapak sekalian. Lah kenapa? Kalau Anda lihat mata, kalau Anda lihat pakai mata, ini yang Anda lihat. Di mana-mana terjadi kemudian pembantaian, di mana-mana terjadi kemudian kerusuhan, di mana-mana terjadi kemudian kebodohan pada orang muslim, ini yang kita lihat dengan mata. Kalau kita lihat dengan mata kayak begini, berapa yang yakin bahwa Islam akan bangkit? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa sedikit yang yakin Islam akan bangkit? Karena Anda bakal dibilang orang gila. Jelas sampai di sini. Oke, coba lihat lagi Bapak sekalian. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umurnya berapa tahun? 21 tahun. Saya masuk Islam umur 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, saya punya guru namanya Fatih Karim. Fatih Karim ceritain pada saya tentang Muhammad Al-Fatih, tapi dia salah data. Dia bilang, Lix, ada seorang pemuda menaklukkan Konstantinopel umurnya 23 tahun. Maka saya tulis di sini 23 tahun. Padahal harusnya 21 tahun. Yang menariknya dia bilang, Lix, kalau kamu masuk Islam, kamu bisa jadi akan menjadi penakluk kota Roma. Maka saya bilang, Kang, nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Lah kenapa? 18 tahun saya masuk Islam, nanti umur 23 tahun seperti Muhammad Al-Fatih saya akan menaklukkan kota Roma. Orang gila, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dibilang gila nggak ada masalah. Rasul dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu nggak ada masalah. Bisa dipahami sekalian? Ternyata 18 tahun saya masuk Islam, umur 23 tahun saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Lah kenapa? Masuk Islam 18 tahun, umur 18 tahun 2002.
Umur 23 tahun, 5 tahun kemudian 2007 ke Roma aja belum. Bisa dipahami itu sekalian. Saya baru ke Roma tahun 2012. Ngapain? Ikut tour dan travel sama bapak saya. Bapak saya punya perusahaan bapak saya biasanya ngasih bonus kepada kolega-koleganya setiap tahun pergi keluar. Kalau lagi keuntungan lagi bagus. Suatu waktu diajak, "Lik, pergi ke Makau yuk." Nggak mau. Lah kenapa? Mau jadi dewa judi, Bapak itu sekalian. Walaupun wajah saya dewa judi, tapi saya nggak pernah judi, ya. Mau jadi dewa judi? Nggak. Lik mau pergi ke sini? Nggak. Lik mau pergi ke Thailand? Mau lihat banci? Nggak. Lik mau pergi ke Eropa? Eropanya kemana, Pi? Eropanya ke 11 kota, 8 negara. Negaranya mana aja? Prancis, terus Belanda, terus Itali mana? Milan, terus mana lagi? Roma. Ikut ke Roma, jalan 2012, satu bis 35 orang, 9 yang muslim, yang lainnya non muslim, teman bapak saya semua. Nah, ketika di jalan, perjalanan dari Paris ke Milan itu kan jauh, lumayan ya. Namanya pembicara, kalau nggak ngomong agak sulit. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ke depan, saya ambil mic. Bapak Ibu sekalian, mau saya ceritakan tentang kisah Eropa dari awalnya sampai dengan akhirnya? Boleh. Saya cerita dari zaman dewa-dewa Yunani, cerita kemudian tentang Romawi, sampai kemudian penaklukan Konstantinopel. Setelah itu saya bilang, sekarang Bapak Ibu tahu kenapa saya sekarang mau ikut, yang kemarin-kemarin nggak pernah mau ikut, karena saya mau survei ke kota Roma. Mohon maaf yang Kristen, saya bilang, karena kami meyakini kota ini akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Nanti suatu hari nanti, kalau nggak saya, anak saya akan balik lagi ke sini untuk menguasai kota Roma. Yang muslim takbir, yang non muslim bilang anak Pak Iwan sudah gila. Paham Ibu sekalian? Nggak ada masalah. Nah, kenapa? 23 tahun menaklukkan kota Konstantinopel. Ternyata saya belum bisa, umur 23 tahun tidak bisa menaklukkan kota Roma. Yang saya bisa taklukkan baru seorang istri saja. Alhamdulillah ya. Saya menikah umur 22 tahun, saya punya istri umur 22 tahun. Setelah menikah saya bilang pada istri saya, "Dek, kayaknya kita belum jatahnya menaklukkan kota Roma. Kalau begitu, kalau kita punya anak, nanti anak kita biiznillah dengan izin Allah kita kasih nama Muhammad Al-Fatih, supaya dia tahu perjuangan tentang Muhammad Al-Fatih dan dia tahu tujuannya adalah kota Roma." Sepakat kata istri saya. Alhamdulillah 2006 nikah, 2008 punya anak perempuan. Nggak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih karena itu nama bukan buat perempuan. 2010 alhamdulillah anak saya laki-laki. Pas mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, ternyata teman-teman saya yang sudah nikah duluan. Saya cerita ini dari tahun 2008, 10 tahun yang lalu. Anak-anak teman saya yang sudah nikah, sudah punya anak duluan, semuanya ngasih namanya siapa? Muhammad Al-Fatih semuanya. Ustadz Fatih Karim nikah punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasannya apa? Alif adalah huruf pertama. Dia duluan, yang lain belakangan. Mohon maaf. Teman saya yang lain nggak mau kalah. Muhammad Fatih Al-Awal namanya. Dia awal, yang lain akhir. Mohon maaf. Teman saya yang lain Muhammad Fatih Ridho. Dia cuma diridhoi, yang lain bukan diridhoi. Oh, saya nanya saja. Akhirnya saya kasih nama. Ya sudah, kalau gitu kita kasih nama Muhammad Al-Fatih lagi. Kita tambahin saja. Akhirnya kita kasih nama siapa? Namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya. Ada angkanya, alhamdulillah. Kok bisa Ustaz? Saya ngurus sendiri. Ya, jadi saya pergi ke dinas kependudukan, kemudian saya bilang, "Pak, ini nama anak saya." "Ini apa, Pak?" 1453. Bukan, 1453. Bukan pakai huruf, itu pakai angka, Pak. Pakai angka, Pak. Pakai angka. Serius, Pak? Serius. Pak, jangan main-main, Pak. Saya sudah 15 tahun kerja di sini, Pak. Belum ada, Pak, yang pakai angka, Pak. Makanya bikinlah. Itu Wirosa belum bisa 212, kenapa anak saya nggak boleh? Akhirnya kemudian saya dikasih anak saya 1453. Itu kemudian untuk apa? Untuk pengingat. Anak ketiga saya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Jadi gini teman sekalian, saya nggak tahu sampai kapan saya masih bisa hidup, tapi kalau seandainya Allah mengambil saya sebelum saya sempat menyelesaikan pendidikan pada anak-anak saya, maka buku ini akan jadi penggantinya. Maka mereka akan tahu tugas mereka hidup di dunia untuk apa? Menyembah pada Allah, merealisasikan Roma akan jadi di tangan kaum muslimin. Teman-teman sekalian, mungkin 1453 Anda nggak kira apa-apa, tapi bagi saya dan bagi sebagian besar orang yang paham 1453 ini angka yang sangat luar biasa. Contoh, yang suka bola angkat tangan, yang suka bola. Tahu Galatasaray? Tahu Panathinaikos? Itu di tahun berapa? Itu ada Piala UEFA antara Panathinaikos sama Galatasaray. Turki Galatasaray. Ini ceritanya orang Turki. Sedangkan Konstantinopel itu orang Yunani. Mereka bawa ini dalam masalah nasionalisme chauvinistik, kira-kira begitulah. Tapi kira-kira bisa diambil pelajarannya. Lihat ya, Galatasaray vs Panathinaikos di kandang Panathinaikos. Orang-orang Turki bawa ke sana, orang-orang pendukung-pendukung Galatasaray bawa satu spanduk, tulisannya cuma begini, Remember 1453. Dibentangkan di spanduk itu di kemudian stadionnya. Apa yang terjadi? Nggak main bola, berantem, paham sekalian. Karena bagi mereka itu sebuah
pengingat akan kejadian di mana mereka takluk oleh kaum muslimin. Bisa dipahami teman sekalian? Bagi kita ini pengingat bahwa Rasulullah kalau sudah bersabda tidak mungkin main-main. Bisa dipahami teman sekalian? Oke, pertanyaan terakhir bagi teman-teman sekalian. Ketika di parit tadi ada dua kelompok, satu siapa namanya? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Lihat, Yahudi yang terpaksa dengar bisyarah, dia kemudian ketawa, dia bilang gak mungkin, Anda gila. Yang yakin, yang benar-benar beriman, yakin berusaha sebaik-baiknya merealisasikan. Pertanyaan saya, mau jadi yang mana? Yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa? Yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa? Yakin Roma takluk? Yakin Roma takluk? Takbir. Baik, terima kasih.